Saya kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Bingung-bingung. Supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan bagaimana pernyataan pendeta ini. Silakan ikhwafillah. Biar seru Pak ya. Saya kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Biar seru nih, biar seru. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus diutus Allah, yes. Tetapi Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Bingung-bingung. Baik, alhamdulillah. Pendeta ini sudah belak-belakan, bahkan menantang bahwasanya di ayat Alkitab itu tidak ada Yesus utusan. Hanya saja Yesus itu adalah diutus, bukan Yesus utusan. Ini saya berpikirnya bolak-balik, kenapa kok bisa seperti ini ya? Dibedakan antara diutus dengan utusan. Karena yang saya ketahui bahwa utusan itu kan sebuah masdar atau isim, utusan. Kalau diutus kan itu udah berbentuk kata kerja begitu ya, diutus atau telah diutus, sudah diutus, akan diutus begitu ya, dan diutus itu termasuk fi'il, sedangkan utusan itu merupakan masdarnya atau isimnya. Baik, saya tidak lama-lama lagi, kita akan baca ayatnya dan kita akan tampilkan ayatnya begitu banyak bahwasanya Yesus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ikhwatillah, kita akan langsung saja masuk kepada Yohanes 7 ayat ke-28. Ya, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru. Jadi Yesus juga sama mengajar ikhwatillah ya, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad. Nah, kata Yesus ini kalau misalkan sudah bertinta merah, artinya Yesus yang berkata, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Ini ya sudah jelas ya, bahwa aku ini diutus. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Artinya begini ya Hafillah, kalau Dia mengutus aku, berarti Dia di sini adalah oknum yang lebih tinggi daripada yang diutus, dalam hal ini Yesus. Maka sangat pantas ketika Yesus diutus oleh Dia, karena Dia di sini adalah oknum yang paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang diutus, ya berarti ada yang mengutus. Di sini Yesus itu posisinya diutus dan Allah lah yang mengutus. Karena mustahil Yesus diutus kalau tidak ada yang mengutus. Jadi singkatnya Yesus itu diutus, dan ketika Yesus diutus dalam waktu yang sama Yesus adalah seorang utusan. Nah, bahkan ikhwafillah, hal ini dikonfirmasi oleh Yesus sendiri di Yohanes 13 ayat ke-15. Bagaimana perkataan Yesus? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sama dengan Rasulullah ikhwafillah. Rasul Muhammad SAW itu memberikan uswah hasanah, suri teladan yang baik. Sama halnya apa yang diperbuat oleh Yesus ini, diperbuat juga oleh Rasulullah SAW untuk memberikan tauladan, untuk memberikan uswah yang baik ya. Nah, di ayat selanjutnya, ayat ke-16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Nah, oke, clear ya. Nah, di sini Yesus juga sudah sadar diri bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Tadi di Yohanes 7 ayat 28, Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus, berarti ada yang mengutus. Dan di sini ditambah lagi dengan sangat jelas ya. Tadi dikatakan bahwasanya tidak lebih tinggi seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Baik, alhamdulillah, ini yang pertama. Kedua, di ayat yang lain,
Di Matius 15 ayat ke-24. Lagi-lagi Yesus diutus, bahkan ini lebih spesifik kapilah. Diutus hanya kepada domba yang hilang. Mari kita baca. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan hal ini sangat senada dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel, bahwa Isa itu sebagai utusan, ya, sebagai rasul ila bani Israel. Bahkan kalau misalkan kita melihat versi Arabnya, ikhwafillah, versi Arabnya berbunyi, ya, ayat ke-24 tadi, fa'ajabah, maka Yesus menjawab, lam ursil, saya tidak diutus illa kecuali ila khirafi bait Israel dhallah, kecuali kepada domba-domba Israel, ya. Masya Allah, ikhwafillah, ini sangat jelas bahwa Yesus itu adalah diutus. Yang namanya diutus berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dalam waktu bersamaan ketika Yesus diutus berarti Yesus merupakan utusan. Bahkan menariknya lagi di sini, Yesus bukan hanya seorang utusan, ya Allah, akan tetapi Yesus adalah seorang hamba. Mana ayatnya? Baik, kita akan tampilkan ayatnya di Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba lihat. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ternyata ayat ini ditujukan kepada Yesus. Seorang hamba ternyata Yesus ini, ikhwafillah. Bukan hanya hamba saja, akan tetapi Yesus sebagai utusan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa Yesus ini bukan hanya diutus saja dan menjadi seorang utusan, akan tetapi lebih daripada itu ternyata Yesus tidak lebih daripada seorang hamba. Itu menurut Alkitab. Saya tidak menambah-nambah lagi, akan tetapi itu nyatanya dalam Bible. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan, alhamdulillah. Tadi saya mengatakan tunjukkan ayat Yesus utusan. Yesus diutus Allah, yes. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri, Allah sendiri yang datang. Yang disebut utusan mana, Pak? Ya, bukan duta, bukan utusan. Tidak pernah ada Yesus itu utusannya Allah. Yesus itu diutus Allah. Yes. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Pasti bingung. Allah sendiri yang datang gimana disebut utusan? Wong aku sendiri yang mengutus engkau. Henry, aku sendiri yang mengutus engkau datang. Tapi aku sendiri itu gimana kamu utusanku? Aku mengutus engkau, yes. Karena Allah di surga itu namanya Yesus. Mengutus Yesus jadi Yesus fisik manusia. Yang dibilang Yesus utusan mana? Yesus itu dilahirkan manusia tapi bukan ciptaan. Yesus diutus Allah, bukan utusan. Berarti Yesus mengutus Yesus. Yesus yang Allah mengutus Yesus fisik manusia. Memang itu bikin bingung. Itu ya karangan Bapak sendiri soalnya. Ya nggak apa-apa, bikin bingung. Memang itu bikin bingung. Itu ya karangan Bapak sendiri soalnya. Ya nggak apa-apa, bikin bingung. Ya Khafillah, kalau misalkan pendetanya bingung, lah bagaimana dengan kita? Pendetanya bingung tadi ya, sangat terlihat sekali bagaimana kebingungannya. Nah, bagaimana kita yang melihat Pak Pendeta ini sedang bingung? Tadi dikatakan bahwa Yesus itu diutus tetapi bukan utusan. Akan tetapi tatkala ditanya Yesus mengutus Yesus, ini juga sama merupakan sebuah kebingungan. Nah, ikhwafillah, sekali lagi kita tidak
ikut campur bagaimana